aku juga punya hak. Jadi aku mempertahankan apa yang seharusnya aku pertahankan. Dia sekarang bukan adik aku lagi. Kalau kamu benar-benar mencintai adik aku, bawa mobil. Makasih. Buat? Makasih kalau kamu sudah mempertahankan diri aku yang seorang tukang parkir. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena Cuacanya segar sekali. Kemarin kan hujan. Pantas saja sejuk sekali hari ini. Wah, wah, wah. Udah ada yang datang. 3 motor lagi. Yang penting motornya Mbak Vina itu masih belum datang. Kalau udah datang bisa berabe urusan. Pasti ini gara-gara kerjaannya masih belum selesai nih. Pagi datangnya. Makanya kalau punya kerjaan itu selesaikan. Kalau perlu ya lembur. Pilih pulang daripada lembur. Gak selesai-selesai jadi kerjaannya. Rasain. Ini tukang sapu mana ini? Kok masih sampahnya berserakan seperti ini, daun-daun mangga? Masa iya baru jatuh? Gak mungkin. Pasti tukang sapunya nih gak beres. Pasti si Mufid nih kerjanya nggak beres nih. Mbak Vina. Harum. Permisi Mbak Vina. Iya Fer, kenapa ya? Boleh motornya kesinian, biar rapi itu, biar baris. Aduh, suka-suka aku lah yang parkir motor itu aku, bukan kamu. Lagian apa susahnya sih kamu itu kalau ngerapihin motornya itu sendiri? Ya minta tolong Mbak Vina, minta tolong. Ratusan motor saya parkirin. Kalau saya sendirian yang parkirin, tenaga saya nggak kuat Mbak Vina. Ya minta pengertian pengendara lah istilahnya gitu. Ya udah, kalau tenaga kamu nggak kuat, seharusnya kamu itu nambah juga temen supaya kamu tuh bisa kerjanya itu berdua, jangan sendirian. Iya kalau ada temen. Sekarang kan nggak ada temennya Mbak Vina. Mohon kesadaran diri, saling mengerti gitu Mbak Vina. Lihat aja, yang 3 motor ini rapi parkirnya. Cuma punya Mbak Vina nih yang melenceng ke sana. Ini kan mengambil satu parkiran lagi yang kosong. Jadi kan mubazir. Kesadaran diri, kesadaran diri. Emangnya aku sekarang berdiri di sini tuh nggak sadar ya? Aku ini udah sadar, udah melek dari tadi pagi. Aduh, susah ya kalau ngomong sama orang berpendidikan, terlalu pintar mungkin. Jadinya seenaknya sendiri deh. Ya udah deh Mbak Vina, nanti saya yang pindahin kok. Sekarang aja deh, nih kuncinya. Kamu gimana sih Fer? Ambil kunci motor aja kamu tuh nggak bisa. Ya jangan dibuat mainan lah Mbak Vina. Saya kan kerja. Tolong jangan dipermainkan saya. Ya udah iya ya, nih. Ngeluh terus, jangan dipermainkan, mohon kesadarannya. Ya kamu pikir aku ini nggak sadar ya? Sedikit sih.
Hai, cepet Pak, Iya. kirim motor aku yang bagus. Iya Mbak Vina, sebentar. Sebentar Mbak Vina. Awas, awas. Awas ya, awas lecet ya motor aku ya. Aman nih aku kok. melihatnya nih dengan baik, mata aku ini sudah melihat dengan benar. Tenang Mbak Vina, saya ini orang berpengalaman. Pengalaman dari mana? Pelan-pelan, Fer. Wah, aman. Ini Mbak Vina, nggak saya kunci setir ya. Nanti takut ada motor yang mau keluar biar enak. Iya, Aman kok. Fer. Iya. Aku boleh nitip kunci motor aku nggak? Mending dibawa aja Mbak Vina. Enggak. Aku mintanya mau nitip kunci motor ini sama kamu. Soalnya kan kamu tahu sendiri kalau aku ini punya sifatnya itu pelupa. Nih, aku nitip sama kamu. Nggak lebih sebaiknya dibawa aja Mbak Vina. Lebih aman dipegang Mbak Vina. Taruh di tasnya aja. Gitu. Kamu ini nolak ya? Padahal aku ini cuma minta tolong. Susah banget sih diminta tolongin. Nih kuncinya. Ingat ya, kamu harus jaga kunci motor aku ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang, nanti yang ada gaji kamu aku potong. Saya kembalikan aja. Pegang sendiri Mbak Vina. Nggak. Saya takut. Itu jadi tanggung jawab kamu. Makanya kalau orang itu dikasih tanggung jawab, itu supaya lebih amanah. Aduh. Udah. Repot jadinya. Yaudah, aku nitip kunci motor, dijaga baik-baik, jangan sampai hilang, jangan sampai ada yang ngambil. Pokoknya itu jadi tanggung jawab kamu semua. Mbak Vina, semisalkan kuncinya hilang, saya nggak sanggup ganti motor Mbak Vina. Gaji saya sebulan aja nggak akan cukup Mbak Vina. Jadi lebih baik pegang sendiri ya Mbak Vina. Itu semua jadi urusan kamu. Pokoknya kalau aku sekali minta tolong, harus diturutin. Aduh, repot. Kalau lawan atasan orang seperti Mbak Vina, repotnya minta ampun. Makan pikiran, kelewat pinter Mbak Vina itu. Aduh, hari ini hari yang sangat-sangat capek bagi aku. Karena aku butuh cairan, sedangkan air di ruangan aku itu habis. Ini semua gara-gara OB yang sibuk dengan kerjaannya, sedangkan dia tidak melihat seorang direktur yang membutuhkan air dan membutuhkan tenaga untuk menyusun kantor ini supaya lebih maju dan juga lebih berkembang. Nah, itu tuh ada Ferry. Gimana kalau aku menyuruh dia supaya dia mengisi air galon yang telah habis di ruangan aku? Ferry. Iya Pak. Ada apa Pak? Kamu sekarang lagi gak ada karyawan yang datang kan? Ya, ntar lagi pasti banyak Pak. Namanya parkiran Pak. Masih jam 7.30 Pak. Sebentar lagi jam 8 kurang 15 pasti rame-ramenya yang datang Pak. Gimana Pak? Begini Ferry, aku punya kerjaan lagi tambahan buat kamu. Boleh Pak, boleh. Saya mau diangkat nih Pak jadi tukang parkir Pak. Kamu ini orangnya pede banget ya. Aku mempunyai kerjaan buat kamu, yaitu kamu harus mengisi ulang galon di ruangan aku yang telah habis. Paham? Kenapa? Kan biasanya itu tugas OB Pak, isi air, bukan saya. Saya cuma jaga keamanan motor-motor ini. Walaupun saya sadar diri Pak, walaupun motor saya ini banyak, saya cuma menjaga, tapi bukan milik saya. OB di sini memang ada 10 orang, tapi yang 8 ini sibuk, sedangkan yang 2 ini sakit. OB pribadi saya ini sakit, kamu paham? Sakit Pak? Bener. Terus saya gantikan? Bener. Harus kamu yang menggantikan, soalnya parkiran siapa Pak? Kamu tinggalin aja parkiran ini untuk sebentar. Motor hilang, tanggung jawab siapa Pak? Kan ada satpam tuh di depan. Oh, ya udah kalau kayak gitu Pak. Tapi saya tidak tanggung jawab Pak. Oh iya, ini
Oh, udahlah. Ya udah, berarti saya beli galon, Pak. Isi ulang, kamu paham isi ulang. Galonnya itu ada di ruangan aku. Oh, baik kalau gitu, Pak. Ya udah sana. Aku ini membutuhkan cairan untuk fokus mengerjakan suatu kerjaan. Nih. Pak, galon sekarang bukan 20.000, Pak. Sisanya kamu tambahin. Nanti aku ganti. Kok ada sih direktur kayak gini, pelit banget. Cepetan. Iya, Pak, iya. Di ruangan Bapak kan? Ya bener. Iya, ini mau jalan, Pak. Dikasih 20.000. Buat apaan? Isi galon kan 35.000 sekarang. Punya jukir ngeselin ya. Gimana kalau aku kerjain nih? Biar dia itu tambah banyak pekerjaannya. Nah, ini aja nih. Tapi jangan kasihan ya. Dia kan udah baik. Mau nambahin uang yang belum aku bayar untuk membeli galon. Iya, Pak. Kalau jalan itu pakai mata. Lihat-lihat dong, gak ikhlas banget bawa galon. Kan nggak kena juga, Pak. Hampir kena. Kalau aku lecet, nanti kamu siap menggantikan seorang direktur di perusahaan ini. Salah Bapak sih, makanya lihat-lihat kalau jalan, Pak. Saya kan bawa galon nih, berat nih. Berat-berat, orang gak ada isinya. Iya, Pak, gak ada isinya, Pak. Ya udah, permisi, Pak. Ya, cepetan. Saya butuh cairan, paham? Iya, Pak. Haus nih. Iya, iya. Walaupun diisi cairan, gak bakal tumbuh-tumbuh tuh badan, Pak. Tetap kecil. Mas itu apa-apaan sih, Mas? Aku bukan anak kecil lagi ya, nggak usah pakai jodoh-jodohan, aku bisa cari sendiri. Emas menjodohkan kamu, Put. Itu demi kebaikan diri kamu, supaya hidup kamu itu lebih mapan, lebih cerah. Aduh, Mas ini... Udahlah, Putri. Enggak. Mas ini apa-apaan sih, Mas? Nggak lucu tahu ya. Aku itu tidak bercanda, Put. Emas itu tidak mau adiknya itu sengsara hidupnya. Mas, aku udah dewasa, aku bisa cari sendiri, nggak perlu Mas itu jodoh-jodohin aku. Tolong dong, Mas. Masa masalah hati kayak gini Mas harus ikut campur sih? Itu semua demi kebaikan kamu. Kamu memilih sesuatu yang tidak pasti. Lebih baik emas itu sudah memandang dari atas-atasnya, dari bebetnya, bobotnya. Itu sudah mapan, Putri. Apalagi orang tuanya, wah, cukup terhormat dan dipandang. Tapi aku nggak suka, Mas. Kalau aku udah nggak suka, nggak usah dipaksa dong. Putri, emas itu hanya tidak mau hidup kamu itu sengsara. Seharusnya kamu itu menambah martabat keluarga kita. Mas tahu nggak? Dengan cara Mas kayak gini, itu malah bikin hidup aku sengsara seumur hidup. Putri, jangan melawan sama emasnya sendiri. Emas cuma tidak mau kamu itu hidupnya luntang-lantung. Ingat, Putri, uang sekarang itu susah dicari. Kamu enak menikah dengan dia, kamu tinggal duduk dan menikmati kecantikan diri kamu. Emas tidak mau apa-apa dari kamu, Dek. Emas cuma pengen kamu itu hidupnya bahagia. Itu aja udah cukup. Emas tidak mau minta apa-apa. Kalau Mas pengen lihat hidup aku bahagia, tolong Mas, tolong nggak usah maksa-maksa aku kayak gini. Tolong dong, hargai aku. Aku selama ini mana pernah sih nggak nurut sama Mas? Aku nurut terus sama Mas. Tapi cuma kali ini, Mas, kali ini aku nggak bisa nurut sama Mas karena emang hati aku itu nggak bisa dipaksakan. Dek, nggak ada Mas seperti saya, Dek. Emas ini hanya minta kebahagiaan, hidup yang enak, kebahagiaan diri kamu, juga kebahagiaan dari Emas. Kamu memilih pria siapa? Kalau kamu memang mempunyai pasangan yang mapan, silakan perkenalkan kepada Emas kamu sendiri. Emas wajib menerimanya atau tidak karena Emas yang membesarkan diri kamu. Mas, ketika orang tua kita almarhum, siapa yang membesarkan diri kamu hingga sekarang? Jadi Mas hitung-hitungan sama aku? Bukan hitung-hitungan, ini semua demi masa depan kamu. Aku tahu Mas masa depan aku seperti apa, aku tahu pilihan aku seperti apa. Mas itu cuma tinggal menyetujui aja, udah. Aku udah minta sesimpel itu, masa Mas nggak bisa ngabulin sih, Mas? Udah, kalau Mas emang nggak mau ya nyetujuin aku dan Mas masih tetap dengan
pilihan Mas itu jodoh-jodohin kayak gini, aku nggak mau. Oh, mentang-mentang kamu sudah gede, ha? Berani kamu melawan masnya kamu sendiri? Kurang ajar. Terserah Mas, aku capek. Putri, dasar adik kurang ajar. Bisa-bisanya melawan kakaknya sendiri. Vero, ini itu masih pagi. Kenapa kamu marah-marah? Hah? Diam kamu. Ini urusan aku sama adik aku. Kamu nggak tahu apa-apa. Kata siapa? Aku itu tahu seluk-beluk adik kamu. Kamu mau tahu nggak? Romi, kamu tahu apa? Yang tahu itu hanya aku. Aku mulai dari kecil membesarkan dia hingga sekarang. Itu cuma aku yang tahu. Vero. Karakternya aku tahu juga. Vero, kenapa adik kamu itu membanggang kamu? Karena dia itu sekarang memiliki pacar. Dan aku tahu sama pacarnya itu. Dan aku juga tahu di mana rumahnya. Beneran kamu? Bener lah. Kamu gak mungkin membohongi diriku kan? Kan kamu sahabat aku, Rom. Rumahnya itu Desa Ketuan, Kecamatan Bondowoso. Dan pekerjaannya itu di PT Cahaya Berkah. Ketuan. Oh, daerah Antokan berarti. Nah, ngumpul sama dusun Antokan. Ya udah Romi, aku pengen tahu rumahnya seperti apa dan keadaan ekonominya seperti apa. Itu gampang, Vero. Sekarang lagi kerja dia. Kalau jam-jam sekarang, dia itu lagi kerja, Vero. Dia itu kaya, Vero. Beneran kamu, Rom? Setiap hari ada banyak motor dan mobil datang ke tempat dia. Wah, memang kaya ya. Kalau seperti itu berarti prediksi aku salah, Rom. Memang salah, Vero. Karena pekerjaan dia itu hanya seorang jukir. Setiap motor dan mobil yang datang sama dia itu hanya dititipin sama dia. Gitu maksud aku, bro. Dia bukan kaya, dia hanya menjaga barang punya orang lain. Iya, Vero. Berarti titipan. Titipan, Vero. Ya udah, mumpung lagi pagi nih, dia itu lagi kerja kan. Iya. Kita langsung datangin dia. Yaudah, Kalau yuk. perlu, kita bilang sama bosnya, suruh pecat dia. Ya udah yuk. Yuk. Setirin, Romi. Loh, di setiap informasi, Di setiap ada bantuan, itu harus ada cuan. kamu, Rom. Ya udah nih, aku itu pengen membahagiakan adikku doang. Aku tidak minta apa-apa. Aku ngerti, Vero, karena adik kamu itu hanya semata wayang. Ya itu. Jadi aku ngerti sama kamu, Vero. Iya, yang tahu itu hanya kakaknya. Asam pahitnya dunia pasti kakaknya. Apalagi kamu itu sudah menyekolahkan dia. Itu bukan hal yang kecil, Vero. 52 dulu, Rom. 54, Vero. Iya itu, ambil aja dulu. Nanti aku kasih bonus kamu ya. Kamu mending mentang-mentang perang ayam besar ngasih aku cuma 54.000. Romi, ayam aku belum mempunyai nama, tapi sudah ada namanya. Pegasus Fram. Wow, Keren kan? keren banget, Vero. Ya udah, nanti aku bakal menjual ayam-ayamku ke tempat orang yang suka memelihara ayam jago. Yaudah yuk. Aku itu orang sukses, Romi. Banyak yang beli. Orang Sidoarjo beli terhadap aku. Lumajang. Iya, banyak. Hah, rasain kamu, Pak Direktur. Aku isi air keran enak kali ya. Sakit perut dah. Ya. Loh, Kamu dari mana sih? kamu kok ada di sini? Ngapain? Aku kan lagi kerja. Sini. Ayo sini. Kita ngobrol di sini. Sini. Tunggu bentar ya. Cantik yang ada di jagat raya ini. Sayang, ada apa? Sampai nyusul ke sini. Wajahnya juga ditekuk. Ada apa? Ngobrol, ngomong, cerita. Gini loh, aku barusan berantem sama Mas. Berantem lagi sama kakak kamu. Ya iya, habisnya sih Mas itu makin kesini makin ngeselin deh. Udah. Masa iya aku udah segede gini masih mau dijodoh-jodohin?
Dijodohin? Iya. Dijodohin sama siapa? Tahu tuh Mas, katanya sih teman Mas. Soalnya teman Mas itu udah kaya, mapan, ganteng, pokoknya segala-galanya deh. Tapi kan aku nggak mau. Pakai maksa lagi. Mas gitu deh. Suka keras kepala, egois lagi. Padahal aku dari dulu itu selalu nurut semua permintaan Mas, selalu nurut apapun yang Mas katakan. Tapi cuma kali ini doang aku nggak nurut, malah dimarahin terus tiap hari. Sabar. Sabar sayang. Gak usah marah-marah. Kita cari jalan keluarnya. Kita cari solusinya. Mau cari jalan keluar kemana sayang? Kakak itu kalau udah punya kemauan itu harus diturutin. Tapi kali ini aku nggak mau nurutin. Ya kali aku mau dijodohin sama orang yang nggak aku kenal. Lagian aku juga udah punya pacar kan? Emang kamu nggak nurutin punya pacar siapa? Oh, jadi kamu nggak mau ngakuin? Ya udah sekalian aja aku terima aja perjodohan tuh dari Mas. Jangan kayak gitu dong. Iya. Jangan ngambek kayak gitu dong. Jadi jelek. Biarin. Aku lagi kesel, sumpah hari ini tuh ya bikin bad mood aku. Shh. Iya. Udah, kamu nggak usah kesel-kesel. Kalau kamu kesel, nanti wajah kamu itu keriput, jelek nanti, gak cantik lagi deh. Terus kalau aku nggak cantik kamu nggak mau? Ya mau. Tapi kita harus pikirkan gimana agar kamu itu nggak dijodohin oleh kakak kamu. Ya tapi gimana caranya? Aku dari tadi juga mikir itu tahu. Aku mau datang ke rumah kakak kamu, aku sadar diri aku hanya tukang parkir. Pasti aku langsung diusir oleh kakak kamu. Mungkin aku akan direndahkan dan dijanja oleh kakak kamu. Tapi demi kamu, aku akan coba. Aku akan berusaha meyakinkan kakak kamu bahwa aku bisa bahagiain kamu. Kamu yakin? Kamu mau ke rumah kakak sekarang? Atau udahlah nanti aja. Jangan sekarang. Sekarang keadaannya itu lagi nggak baik, situasinya lagi tidak memungkinkan. Kalau emang mau ketemu Mas nanti aja deh. Tunggu situasinya agak tenang. Soalnya kalau lagi kayak gini Mas itu nggak bisa diajakin ngomong, emosi mulu bawaannya. Sayang, tapi kamu tahu kalau kamu pergi ke sini? Enggak, aku tadi langsung pergi, aku nggak izin sama Mas. Terus sekarang kamu mau pergi kemana? Nggak tahu, aku bingung mau kemana. Tapi yang jelas aku nggak mau pulang ah, males. Gimana kalau kamu temenin aku dulu di sini? Emang boleh? Boleh, ntar lagi aku izin. Aku kan mau nganterin galon dulu ke ruangan direktur. Nah nanti sekalian aku izin bawa pacar aku, calon istri aku mau nemenin aku kerja di sini. Gimana? Ide yang bagus. Terima kasih ya. Kamu itu wanita yang paling istimewa mau nemenin calon suaminya kerja. Gimana? Ya udah, jadi aku harus tunggu di mana? Ya kamu tunggu di sini aja dulu. Aku mau nganterin galon dulu ya. Oke. Ya udah, jangan kemana-mana. Iya. Aku mengawasi kamu. Aduh. Tunggu di situ ya. Iya sayang. Jangan kemana-mana. Iya. Rasain Pak. Ayah, aku mau taruh galon dulu. Ya udah, hati-hati ya. Rasain Pak, air keran nih bos. Setidaknya bisa ngurangin bad mood aku hari ini. Kalau aku masih di rumah, bisa-bisa perang aku sama Mas. Tapi kalau aku nungguin di sini emang boleh ya? Tapi nggak apa-apa lah, lagian kan aku di luar, nggak sampai masuk ke dalam. Wah, nggak ada tempat duduk lagi. Duduk sini kali aja. Wah, kerjaan di dalam kantor belum selesai. Ini udah dikasih mandat untuk kerja di luar.
Emang ya, kalau atasan tuh nggak pengertian sama sekali. Harusnya kan aku tuh main handphone ya, scroll TikTok gitu. Ini juga. Mana sekarang juga cuacanya tuh panas. Belum lagi nanti aku sampai sini tuh wajah itu harus bersih lagi. Kalau emang udah di dalam kantor ya udah Pak, di dalam kantor aja, nggak usah nyuruh aku keluar. Bener ya, aku lama-lama kayak gini yang ada ini aku nih bisa apa ya? Lama-lama kalau aku terus-terusan kayak gini, aku tuh namanya kerja sendirian. Atasan itu nggak pernah kerja. Punya atasan kayak gitu cuma taunya nyuruh-nyuruh. Kerjain sendiri kenapa sih Pak? Kesel deh. Ini tas siapa sih ada di motor aku? Tasnya juga nggak lumayan bagus. Ada di motor aku yang bagus. Maaf ini tas saya. Maaf ya Mbak. Saya nggak tahu kalau itu motor Mbak. Maaf. Emangnya semudah itu ya kamu itu melontarkan kata-kata maaf setelah kamu itu bikin kesalahan sama aku? Aduh, Mbak. Ini kan cuma masalah sepele. Saya nggak sengaja naruh tas saya di motor Mbak, dan saya udah minta maaf atas kesalahan saya. Tapi kenapa sampai teriak-teriak kayak gini sih Mbak? Gimana aku ngomong itu nggak teriak-teriak secara kamu tuh udah bikin kesalahan sama aku? Mbak, kamu itu bisa ngeliat kan mana pandangan yang cantik untuk dilihat mata, mana yang indah juga. Nih, tas kamu ini udah merusak pemandangan motor bagus aku dengan cara kamu tuh naruh tas di dalam motor aku. Mbak, saya udah mengakui kesalahan saya dan saya udah minta maaf. Kecuali saya itu nggak mengakui dan saya itu dari tadi malah nyolot sama Mbak. Mbak boleh marah sama saya. Saya udah merendahkan diri, merendahkan hati saya, minta maaf sama Mbak. Kenapa Mbak malah marah-marah? Kamu nyalahin aku karena aku marah-marah sama kamu? Ya iyalah Mbak, saya udah minta maaf juga masih marah-marah. Itu hak aku. Mau aku marah sama kamu, mau aku juga maki-maki kamu sekalian pun, itu jadi urusan aku. Karena kamu udah bikin kesalahan sama aku. Stres nih orang ya. Mbak nggak tahu kata maaf. Oh, atau mungkin karena saya naruh tas saya di motor Mbak ini, mungkin motor Mbak bisa jadi lecet. Mbak bisa lihat sendiri kan motor Mbak ini nggak apa-apa, Mbak, nggak ada lecet sedikit pun. Jadi udah nggak usah diperpanjang dong masalahnya. Nggak usah diperpanjang. Udah kamu bilang kata maaf sama aku, sekarang kamu minta urusan ini nggak diperpanjang. Oke, aku nggak bakalan memperpanjang urusan ini. Tapi aku mau tanya sesuatu sama kamu. Nanya apa? Nanya baik-baik dong, nggak usah nyolot. Emang udah nada aku kayak gini, nggak usah ngatur-ngatur ngomongan aku itu, nggak usah diatur-atur. Ya udah, mau nanya apa? Ribet banget sih hidup kamu. Jukir di sini tuh kemana ya? Kok nggak kelihatan tuh batang hidungnya? Masih ada urusan sama Pak Direktur. Ada urusan sama Pak Direktur? Iya. Masih nganterin galon tuh. Kenapa mau dimarahin juga? Sekalian Pak Direkturnya marahin. Aduh, emang bener-bener ya Ferry itu ya. Terus tukang parkir itu nggak nitip sesuatu sama kamu? Enggak nitip apa-apa. Kenapa emang? Kunci motor nggak nitip? Enggak. Beneran? Jangan gara-gara aku marah-marah sama kamu bohong sama aku. Ya elah nih orang ya. Udah aku bilang enggak ya enggak. Ngeyel banget sih. Nggak ada dia tuh nitip-nitip sama aku. Makanya kalau punya kunci motor itu dipegang sendiri, nggak usah dititipin ke orang. Kamu tahu dari mana sih kalau aku nitipin sama dia? Barusan ngomong sendiri, gimana sih? Masih muda udah pikun. Jadi kamu denger ya suara merdu aku ini? Oh ternyata suara aku tuh kurang lantang. Mbak, suara Mbak itu ya bikin gendang telinga aku itu retak. Ngomong jarak deket juga perasaan, ngapain sih teriak-teriak? Kenapa sih kamu itu selalu ngomentarin aku? Ya enggak. Di sini ya, aku nih ngomong udah baik-baik sama kamu. Kamu minta maaf sama aku udah maafin. Jangan diperpanjang, udah stop sampai sini. Tapi kenapa kamu tuh selalu ngomentarin aku ngomong? Nih, baik-baik kamu bilang. Hah? Suara kamu ini loh. Sayang. Nunjuk lagi jarinya. Ada apa ini? Ada apa ini? Gini loh sayang, aku cuma tadi tuh naruh tas aku di sini terus jadi masalah besar buat dia. Oh. Emang ya stres nih orang. Ya sayang ya. Tunggu bentar. Kalau aku stres tuh aku nggak kerja di sini. Mbak Vina. Iya, ngapain kamu kerja di sini? Oh, udah. Cukup. Mbak Vina, saya mewakili pacar saya ini. Saya minta maaf kalau pacar saya menaruh tas sembarangan di motor Mbak Vina ya. Sayang, Ya. aku udah minta maaf.
Iya, aku tahu ya. Udah. Gak usah diperpanjang. Ya udah, toilet di mana? Kamu tinggal ke sana, belok kiri, ke kanan. Ya udah, emosi kepalaku mau meledak, mau aku siram dulu pakai air. Iya. Mbak Vina. Emang ya, kalau cuma pacar juru parkir itu nggak ada malunya. Oh, udah Mbak Vina. Maafin pacar saya, Mbak Vina. Pacar saya itu nggak tahu kalau Mbak Vina itu adalah karyawan di sini mungkin. Bukan karyawan, lebih tepatnya sih aku ini masih lebih tinggi daripada jabatan kamu sekarang. Iya Mbak Vina, maaf. Tolong ya Ferry, kasih tahu pacar kamu berbicara sama orang, terutama aku itu harus sopan santun. Tata krama itu dipakai. Iya Mbak Vina. Sini kuncinya. Sebentar. Kelamaan. Ini Mbak Vina. Permisi, Mas. Apakah benar kamu itu pasangannya Putri? Minta tolong dong Fer, keluarin motor aku Fer. Bentar dulu Mas. Sebentar, masih ada kerjaan. Jangan sok cantik. Adik aku lebih cantikan dibandingkan kamu. Silakan Makasih Bu. ya. Iya. Sok cantik Ada pada daun. cantikan adik aku kan. Jauh Vero, modelan kayak mak-mak Korea Vero. Cantik dong Mama Korea. Gimana sih? Logalan, gunungan. Salah Vero, Apa? orang ketoan. Oh iya. Tetap diantokkan. Ya. Iya Mas, tadi nanya apa ya Mas? Tolong hormati saya. Saya itu tadi ngomong terhadap kamu. Kenapa kamu mengabaikan seperti itu, ha? Maaf. Apakah benar kamu itu yang mendekati Putri? Adik saya, adik sematawayang saya, adik kandung saya. Oh, jadi Mas kakaknya Putri? Oh, iya. Berarti kamu pasangannya Putri. Iya Mas, benar. Tuh kan betul Vero. Pertama-tama saya minta maaf sama Mas selaku kakaknya Putri. Gak usah minta maaf terhadap saya. Alangkah baiknya muka kamu itu serbet dulu pakai anduk kamu nih. Sadar. Putri itu udah kaya. Aku mendidiknya dia supaya dia pintar, mencari pasangan untuk masa depannya, supaya cerah. Bukan jadi jukir. Baca. Juru parkir seperti kamu gajinya seberapa? Seharusnya kamu itu sadar atas profesi kamu. Si Putri itu adalah adik seorang konglomerat. Tidak ada yang bisa menandingi kekayaan kakak si Putri itu. Darah biru nih, bukan darah kotor seperti kamu. Kerjaan kamu itu tidak sehat. Panas-panasan, angin di siang bolong seperti ini. Aku kerjanya di dalam kantor. Paham kamu? Iya Mas, paham Mas. Saya minta maaf Mas karena sudah mencintai dan menyayangi adik emas yaitu Putri. Tapi saya benar-benar mencintai adik emas yaitu Putri. Kamu mencintai adik aku atau mencintai harta aku, ha? Seorang laki-laki tidak sepantasnya mencari wanita yang lebih kaya. Sedikit pun Mas, saya tidak melihat dari segi itu Mas. Basi Saya omongan cuma kamu. Seharusnya aku itu lebih benci terhadap orang-orang seperti kamu. Lelaki sejati itu bekerja, bukan memanfaatkan wanitanya untuk mencari harta terhadap wanita itu. Betul. Lagi pula kamu itu harus introspeksi diri, ya. Orang miskin itu tidak akan pernah kaya meskipun orang miskin itu nikah sama orang yang kaya, gitu. Kata yang siapa? jelas, yang kaya itu bakalan ikut miskin, Bos. Kata siapa? Mama saya yang ngomong, Bos. Sok tahu kamu, Rom. Seharusnya kalau orang miskin seperti dia mendekati adik aku, dia malah enak. Kita yang tersungkur. Nah, itu Bos. Kerja maksud saya, tidak, Bos. nempel. Kamu itu kayak pohon teratai. Benalu, Bos. Benalu. Mas, Sering numpang hidup. Mas, saya tidak pernah menumpang hidup terhadap orang lain. Lebih baik saya bekerja, walaupun kerja saya itu sebagai seorang juru parkir di sini. Tapi setidaknya saya bekerja dengan gaji yang halal, Mas. Tolong izinkan saya bersama Putri, Mas. Repot. Saya tidak pernah melihat dari segi kekayaan, Mas. Segi
keuangan dan harta keluarga Mas. Tapi saya hanya melihat dari hati saya mencintai Putri, Mas. Dan Putri juga sebaliknya, saya rasa Mas, dia itu juga menyayangi saya dan mencintai saya, Mas. Repot kalau seperti ini. Kalau pekerjaan yang penting halal atau tidak halal ya, merasa paling berkah ya uang kamu, ha? Seakan-akan aku itu kerjanya tidak halal. Lepaskan Putri. Mas ngapain sih kesini? Seharusnya Mas yang menanya terhadap kamu. Ngapain kamu bersama seorang tukang parkir? Mas, udah dong Mas. Ini pilihan aku. Pilihan kamu itu rendahan. Kamu disekolahkan sama Mas supaya pintar. Kenapa kamu jadi bodoh bersama dia? Mas. Ayo pulang, Put. Pulang. Nggak mau. Mas, udah berapa kali sih aku bilang sama Mas? Aku nggak mau Mas nurutin permintaan Mas kali ini. Mas tolong dong sekali aja ya. Dalam hidup Mas itu dengerin aku. Dengerin kata hati aku. Aku Mas juga punya pilihan. Diam, nggak usah ikut campur urusan keluargaku. Kita juga saling Putri, mencintai, Mas. diam. Putri, aku itu Mas kamu. Kalau kamu melawan Mas kandung kamu, satu darah satu daging ya, kualat kamu nanti, Put. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli Mas. Kalau Mas bisa keras kepala dan egois kayak gini, aku juga bisa. Udah cukup selama ini aku sabar Mas. Udah cukup selama ini aku nurutin Mas. Sekarang kalau Mas nggak mau dengerin apa kata aku, ya udah. Kalau emang Mas itu udah nggak mau ngakuin aku sebagai adik lagi, nggak apa-apa kok. Waduh, Kurang ajar kamu ya, Put. Aku pengen menikahkan kamu dengan anak juragan, bukan bersama tukang parkir, Putri. Enggak. Aku lebih baik nikah sama tukang parkir ini daripada sama pilihan Mas yang masih belum tentu baik orangnya. Mas, saya hanya ingin bilang, uang dan harta itu tidak bisa membuat orang bahagia, Mas. Tapi kalau sudah cinta, Mas, insya Allah nanti ke belakangnya aku bisa membahagiakan Putri. Aku akan mencari cara, Mas, untuk menafkahi dia, mencukupi kebutuhan dia. Aku janji itu, Mas. Kamu makan cinta dengan hal yang tidak pasti, Putri. Kalau kamu tetap makan cinta, tiap harinya makan apa? Makan angin, ya. Sekarang itu tidak ada makan cinta, makan cinta. Sekarang itu adanya dengan uang, orang itu makin sayang. Mas, Kamu bodoh ya? Mas, uang bisa dicari Mas. Iya tahu, kan memang uang dicari. Iya, tapi yang penting itu dia tanggung jawab Pak sama aku Mas. Bisa nerima aku apa adanya. Aku nggak peduli seberapa kaya orang yang mau dijodohin Mas sama aku nggak peduli. Oke, kalau kamu tetap ngotot sama tukang parkir ini yang gajinya tidak nentu, kamu mulai sekarang jangan pulang ke rumah, Put. Oke. Tinggal kamu sama tukang parkir ini. Dan aku sebagai kakak kamu tidak merestui. Semoga kamu sukses ya. Saya doa terbaik buat kamu, Put. Apa? Kamu kenapa mengalah, Vero? Dia itu adik kamu. Udah, biarkan. Dia sekarang bukan adik aku lagi. Kalau kamu benar-benar mencintai adik aku, bawa mobil. Yang penting 2019 ke atas. Paham? Karena aku tidak mau Putri itu jalan-jalan naik motor. Dia mulai kecil naik mobil. Mungkin tak seberapa. Cuma mobil Xenia 2013. Udahlah Mas, ngomong makin ngelantur dari tadi. Putri, kamu itu wanita, harus minta hadiah kalau pengen dinikahi. Bodoh ya. Udah, ingat, kalau kamu pengen menikahi adik saya, bawa mobil dulu, baru saya restui. Seorang adik tanpa restu kakaknya tidak bakal tentram hidupnya. Ayo Robi. Udah, nggak usah terlalu dianggap serius omongan Mas aku, nggak apa-apa kok. Nggak usah terlalu memaksakan. Kamu pulang jam berapa hari ini? Kenapa diem aja? Aku heran aja sama kamu. Kamu membela aku sebegitunya di hadapan kakak kamu sendiri. Kamu rela membantah perintah kakak kamu demi aku. Kamu rela diusir dari rumah. Itu karena aku juga kan? Sayang, aku nggak mau ya seumur hidup aku diatur-atur sama mas aku. Aku nggak mau. Aku juga punya pilihan.
aku juga punya hak. Jadi aku mempertahankan apa yang seharusnya aku pertahankan. Makasih. Buat? Makasih kalau kamu sudah mempertahankan diri aku yang seorang tukang parkir. Tapi aku janji, dalam detik ini, aku tidak akan mengecewakan pilihan kamu itu. Maksudnya? Ikut aku. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum